Ya, mari kita membaca bersama bagian daripada firman Tuhan ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Ayat yang sangat ringkas ini mengandung arti yang sangat dalam, dan ini boleh kita pelajari baik-baik pada malam hari ini. Ayat ini didahului oleh peristiwa yang digambarkan oleh Rasul Paulus, ya, di mana bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, kita melihat bahwa bagaimana bangsa ini dalam pimpinan Tuhan terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, dan selalu melawan pimpinan Tuhan melalui hambanya Musa. Bangsa ini begitu kecewa atau begitu ada kesulitan, begitu ada hambatan, ya, tantangan dan sebagainya, selalu ngomel. Terkenal sekali bangsa ini keras kepala dan tidak puas, tidak terima dengan keadaan-keadaan yang mereka alami. Ya. Nah, sehingga memang bangsa ini adalah bangsa yang tidak tahu terima kasih. Sudah dikeluarkan dari Mesir, dibebaskan dari perbudakan dan kesengsaraan mereka, tapi mereka ya mungkin bersyukurnya pada saat pertama-tama mereka mau dibebaskan itu, waduh, mereka mungkin sangat-sangat bersyukur dan mereka sampai, saya lihat filmnya ya, waktu mereka keluar dari Mesir itu, waduh, mereka begitu gembiranya, ya, dibebaskan dari Mesir. Firaun waktu itu sudah menyerah karena anak sulungnya yang mati, dan bukan hanya anak sulung Firaun tapi anak sulung semua orang-orang Mesir mati semua, dan akhirnya Firaun membebaskan bangsa Israel boleh keluar. Nah, itu sangat gembira, tapi enggak tahan lama ya. Mereka sudah mulai mengeluh dan mereka sudah mulai marah pada saat mereka dikejar oleh tentara Mesir dan mereka sampai ke Laut Merah ya, dan mereka tidak bisa menyeberang. Waktu itu mereka sudah mulai kecewa dan mereka mengatakan, wah, kalau begini kita akan mati semua di sini diserang Firaun, dan lebih baik kita tidak keluar dari Mesir, kita lebih baik kembali saja ke Mesir ya daripada mati di sini. Nah, itu mereka sudah mulai ngomel-ngomel. Ya, baru saja dikeluarkan sudah ngomel-ngomel. Ya, sehingga Tuhan memang murka terhadap mereka, dan kemudian banyak di antara mereka yang tewas ya. Di ayat 5 ini dikatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun.
Ini ayat 5 ini. Ya, jadi ini keadaan yang sangat ya boleh dikatakan warning ya, warning yang sangat keras bagi orang yang dipimpin Tuhan tapi ngomel-ngomel terus dan tidak mau terima kasih. Ya. Lalu Paulus bilang di ayat yang ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Nah, ini jadi menjadi peringatan juga bagi kita. Ya. Dan supaya di ayat 7-nya, supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ya. Jadi mereka disebut sebagai penyembah-penyembah berhala. Ya. Mereka hanya kerjanya bersenang-senang saja. Lalu juga dikatakan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ya, luar biasa sekali. Dan dikatakan lagi, dan janganlah mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Lalu ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ya, kemudian diulang lagi ya, ini sebagai satu peringatan bagi kita semua, sebagai suatu peringatan. Ya. Ayat 11, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, lalu sampai ayat 12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara-saudara, jadi ayat yang tadi kita baca tentang pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Ternyata yang dialami oleh bangsa Israel ini boleh dikatakan mereka itu gagal, kan? Mereka, sebagian besar dari mereka tidak masuk ke Kanaan dan mereka mati dihukum oleh Tuhan karena omelan-omelan mereka yang nggak tahu terima kasih, lalu ada percabulan, lalu menyembah berhala, ya bersungut-sungut dan sebagainya. Nah, itu semua dihukum oleh Tuhan. Nah, jadi ayat ini itu berkesan apa, saudara? Ayat ini itu berkesan bahwa menjadi orang Kristen itu bisa gagal di tengah jalan. Nah, itu akhirnya menjadi ajaran Arminian. Ajaran Arminian kan mengajarkan kamu itu hati-hati dalam hidupmu. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh dalam kehidupanmu dan tidak menjaga hidupmu dengan benar di hadapan Allah, kamu bisa gagal di tengah jalan. Mirip seperti bangsa Israel yang mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, mereka banyak yang gugur di tengah jalan karena mereka tidak setia pada jalan Tuhan.
Ya, akhirnya dari peristiwa ini itu menjadi dasar dari Arminian untuk meneguhkan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Orang yang sudah dibebaskan dari dosa itu gambaran dibebaskan dari Mesir itu ternyata masih bisa gugur di tengah jalan dan akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan tanah perjanjian itu digambarkan seperti orang masuk surga. Jadi dari Mesir ke Kanaan itu digambarkan seperti gambaran orang yang diselamatkan, kemudian di tengah jalan banyak pencobaan, dan mereka kemudian jatuh dan gagal, dan akhirnya nggak bisa masuk Kanaan. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang bisa masuk. Nah, lalu kesimpulannya yaitu makanya hati-hatilah Anda sebagai orang Kristen, kalau Anda tidak menjaga hidup Anda, maka Anda akan kehilangan keselamatan. Nah, ini suatu kesimpulan yang sangat berbahaya dan sangat berkontradiksi dengan seluruh ajaran Alkitab. Memang tidak disangkal bahwa gambaran bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu kan digambarkan waktu itu Paskah ya. Paskah di mana darah anak domba yang dipercikkan di di pintu mereka, ya, gerbang pintu rumahnya masing-masing. Ya, lalu itu sebagai simbol keselamatan. Memang tidak disangkal bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir dan menuju ke Kanaan itu gambaran keselamatan. Tapi harus diingat bahwa tidak semua peristiwa menggambarkan keselamatan. Sekali lagi, keluarnya bangsa Israel dari Kanaan dengan darah anak domba yang dipercikkan di pintu mereka itu gambaran keselamatan. Tetapi tidak semua peristiwa dalam perjalanan mereka di padang gurun itu adalah gambaran keselamatan. Oke, jadi itu yang saya mau tekankan, kebenaran ini. Saudara, kalau misalnya mendengar berita bahwa inilah gambaran keselamatan dalam hidup kita, kita bisa gugur di tengah jalan, kita bisa gagal, kita bisa kehilangan keselamatan gara-gara kita tidak setia dan sebagainya. Nah, ini kita harus tegas ya menolak ajaran itu, karena kehidupan bangsa Israel itu bukan sebagai orang pilihan. Nah, ini yang saya harus mau tekankan kepada Anda. Ya, maaf saya tidak memakai PowerPoint, jadi Anda catat saja apa yang saya katakan, atau nanti bisa lihat di YouTube juga. Jadi saya tegaskan bahwa bangsa Israel, kehidupan bangsa Israel ini tidak bisa mewakili kehidupan orang Kristen yang benar-benar Kristen. Karena apa? Karena bangsa Israel itu bukan menggambarkan kehidupan orang Kristen yang benar-benar Kristen. Maksudnya bukan menggambarkan. Karena kehidupan bangsa Israel ini sebenarnya bukan sebagai orang-orang pilihan. Ya, saya ulangi ya. Kehidupan bangsa Israel ini bukan sebagai orang-orang pilihan. Tapi kalau kan bangsa Israel kan pilihan Allah. Iya. Mereka pilihan Allah, tapi bukan orang pilihan. Mereka adalah bangsa pilihan.
Harus dibedakan saudara-saudara antara bangsa pilihan dan orang pilihan. Beda ya, sangat berbeda. Nah ini orang kalau tidak bisa membedakan jadi bingung dan rancu. Bangsa pilihan itu adalah suatu pilihan yang kolektif. Ya, kolektif itu artinya secara keseluruhan dipilih. Secara boleh dikatakan secara borongan mereka disebut sebagai bangsa pilihan. Siapapun itu. Biarpun mereka orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, atau mereka hanya mereka tetap sebagai penyembah berhala, atau mereka sungguh-sungguh meninggalkan berhala mereka dan sebagainya, semuanya di antara orang-orang itu adalah bangsa pilihan secara kolektif. Sedangkan yang kalau konteksnya saudara dan saya sekarang ini adalah saudara dan saya tidak disebut sebagai suatu bangsa. Ya, kita tidak lagi menekankan lahiriah suku Israel atau bangsa Israel itu secara lahiriah. Tetapi Israel yang disebut sekarang ini adalah Israel rohani. Israel rohani. Dan Israel rohani itu adalah orang-orang pilihan Allah. Sekali lagi, bukan bangsa pilihan, tapi orang pilihan. Memang kalau orang-orang pilihan ini dikumpulkan, itu menjadi umat pilihan Allah. Yaitu yang disebut di Perjanjian Baru sebagai gereja. Ya, nah ini kita harus mengerti prinsip-prinsip kebenaran ini. Kalau kita tidak paham, jadi apa sih sebetulnya bedanya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Perjanjian Lama itu perjanjian Allah kepada bangsa Israel. Perhatikan, perjanjian Allah kepada bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Ya, dan itu secara lahiriah. Lahiriah. Banyak perjanjian-perjanjian Allah diwujudkan secara lahiriah. Jadi contohnya misalnya Israel itu ke Kanaan, ya. Kanaan itu menjadi tanah air mereka. Lah itu kan konkret, secara lahiriah gitu. Jadi itu bukan simbol rohani, tapi itu benar-benar konkret, nyata. Jadi perjanjian Tuhan juga seperti misalnya kalau kamu taat, kamu akan diberkati. Benar-benar diberkati secara fisik, secara lahiriah, ya, benar-benar diberkati dan mereka mendapatkan janji-janji Tuhan itu secara lahiriah. Tapi kalau mereka tidak setia, mereka akan dihukum juga secara lahiriah. Jadi seperti misalnya mereka dibuang ya di pembuangan dan sebagainya, itu sebagai hukuman Allah kepada bangsa Israel yang tidak setia kepada Tuhan dan Tuhan menghukum mereka. Nah, itu konteksnya Perjanjian Lama. Sedangkan Perjanjian Baru itu tidak lagi berkaitan dengan Israel secara lahiriah, tapi berkaitan dengan Israel secara rohani. Dan berkaitan dengan Israel secara rohani, saudara, maka nilai-nilai yang dinyatakan dalam perjanjian Allah itu adalah penekanannya, ya, fokusnya atau utamanya itu adalah nilai-nilai rohani. Nah, ini yang orang nggak paham antara Perjanjian Lama dan Perjanjian. Saya tidak katakan bahwa Perjanjian Lama itu tidak ada nilai rohani, salah. Jangan kemudian mengekstrimkan bahwa Perjanjian Lama itu tidak ada nilai rohani. Justru Perjanjian Lama itu juga nilai rohaninya sangat ditekankan. Tetapi secara jasmani atau secara lahiriah itu juga menjadi suatu penekanan yang sangat
penting pada waktu itu karena memang Israel dipilih Allah untuk dengan suatu perjanjian melalui Abraham dan keturunannya yang akhirnya keturunannya disebut sebagai bangsa Israel ini itu akan diberkati dengan kelahiran seorang Mesias yang dijanjikan. Nah, itu secara fisik. Jadi memang ada silsilahnya, ada orang-orang yang dipilih Allah secara konkret ya untuk menurunkan Mesias. Ya, itu memang rencana Allah di dalam perjanjian lama. Dan memang tentunya kan ada nilai rohani bahwa Mesias itu datang untuk apa. Ya. Dan tentunya ada juga nilai rohani dari bagaimana Allah mendidik bangsa Israel ini untuk mengenal siapa Allah yang benar-benar Allah dan seterusnya. Oke. Jadi kalau orang pilihan sekarang ke perjanjian baru ya, kalau orang pilihan itu sudah tidak meragukan prinsip sekali selamat tetap selamat. Ya, sekali selamat tetap selamat. Kita tidak pernah dapat ajaran kecuali ajaran Arminian ya, tapi ajaran Reform sama menegaskan bahwa tidak ada sama sekali kemungkinan anak-anak Tuhan atau orang pilihan Allah gagal di tengah jalan dan mengalami kebinasaan. Tidak ada. Karena Tuhan sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Dan Tuhan memelihara anak-anak Tuhan sampai pada tempatnya. Sampai pada akhirnya maksudnya. Pada akhirnya dan akan disediakan tempat rumah Bapa di surga. Jadi itu sudah sangat jelas konsep sekali selamat tetap selamat. Ya, dan keselamatan tidak mungkin hilang atau gugur di tengah jalan. Itu sudah makanya saudara yang belum masuk stris saya anjurkan ikut stris untuk memahami kebenaran-kebenaran ini karena ini sangat mendasar. Ya, yang sudah ikut stris pasti sudah paham ya, sudah mengerti dan mungkin sudah ikut sampai 4 sampai 6 semester wah sudah ngelontok ya, sudah memahami semua kebenaran ini. Ya, tapi bukan berarti juga orang perjanjian lama itu tidak ada orang pilihan. Nah, itu unik di dalam perjanjian lama itu antara fisik dan rohani itu berjalan bersama. Ya, jadi meskipun banyak orang yang binasa di tengah perjalanan dari Mesir menuju ke Kanaan. Tetapi saya percaya orang-orang pilihan di perjanjian lama itu juga tetap menganut ajaran yang sama, yaitu sekali selamat, tetap selamat. Jadi jangan saudara lalu punya konsep perjanjian lama keselamatan bisa hilang. Perjanjian baru keselamatan tidak bisa hilang. Nah, berarti ada 2 sistem keselamatan. Di perjanjian lama itu bisa hilang di tengah jalan, bisa gugur di tengah jalan. Kalau di perjanjian baru, sekali selamat, tetap selamat. Nah, itu kesimpulan yang salah juga. Ini tidak benar. Jadi banyak konsep-konsep yang saya lihat yang tidak konsisten sama sekali penafsirannya dan tidak melihat itu secara integrated, secara komprehensif ya, secara utuh itu dan terpecah-pecah. Akhirnya perjanjian lama beda sama perjanjian baru. Tidak ada sistem keselamatan di perjanjian lama dan sistem keselamatan di perjanjian baru 100% sama. Hanya bedanya di perjanjian lama Kristus belum datang. Di perjanjian baru Kristus sudah datang. Tapi kedua-duanya sistem keselamatannya sama. Yaitu apa? Selamat karena anugerah Tuhan. Bukan selamat karena
kebaikan, selamat karena perbuatan baik dan sebagainya, bukan. Ya, tetap keselamatan adalah semata-mata anugerah Tuhan. Baik perjanjian lama, baik perjanjian baru. Karena di perjanjian lama juga tidak ada orang yang sanggup setia dengan sempurna. Tidak ada. Perjanjian baru pun sampai hari ini, saudara dan saya, juga tidak ada yang bisa menjamin hidupmu setia tanpa cacat. Setia tanpa kelemahan dan kekurangan. Setia dengan sempurna. Siapa yang sanggup? Enggak ada. Kalau Tuhan menuntut kesetiaan yang sempurna, baik orang perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya masuk neraka. Ya, semuanya pasti binasa. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang peristiwa sekarang kita sudah tahu kan. Jadi kalau perjanjian lama itu konteksnya adalah secara lahiriah. Perjanjian Allah secara lahiriah. Dan bangsa Israel memang sebagai suatu contoh untuk kita juga tidak sembarangan terhadap Tuhan. Ya, itu menjadi dikatakan suatu peringatan. Ya, tapi peringatan itu adalah bukan untuk saudara dan saya akhirnya meyakini bahwa keselamatan kita bisa hilang, tidak. Apakah orang yang sekali selamat tetap selamat? Tidak perlu peringatan. Saya jawab, tetap perlu peringatan. Ya, apakah kan tidak ada gunanya, Pak? Sekali selamat tetap selamat. Jadi peringatan sudah tidak penting karena pasti selamat. Itu omongan ngaco dan omongan yang tidak dipikir panjang. Ya, saya berani tegaskan, biarpun kita punya prinsip yang tegas dan tidak meragukan, sekali selamat tetap selamat. Saya tetap katakan, sebagai orang percaya kita tetap perlu diperingati. Kenapa diperingati? Bukan karena keselamatan bisa hilang, tetapi karena hidup orang percaya masih dalam proses. Biarpun proses itu tidak mungkin gagal, tapi proses ini perlu ada tuntunan, bimbingan, peringatan, hajaran, dan pukulan yang dari Tuhan. Betul kan? Saudara meskipun sudah pasti selamat, saudara masih perlu nggak dihajar Tuhan? Perlu kan? Karena apa? Kita masih ada manusia lama yang masih perlu diproses, perlu dihajar, perlu diingatkan. Memang tidak mungkin kita binasa. Tapi cara Tuhan untuk menuntun saudara dan saya, Tuhan memberikan hajaran, ya, peringatan, pukulan dan sebagainya. Karena itu di surat Ibrani, ya, pasal yang ke-12 juga disebutkan bahwa tidak ada anak yang tidak dihajar orang tuanya. Saudara pasti anak. Kalau saudara memang orang pilihan, saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya saudara pasti selamat. Tetapi orang yang pasti selamat ini masih menerima ajaran dari Tuhan. Supaya apa? Ya supaya tidak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, keras kepala. Lalu ada yang tanya sama saya, loh Pak, bagaimana kalau dia sudah orang pilihan tapi dia tegar tengkuk? Saya yakin kalau dia orang pilihan, Tuhan akan membentuk dia dan menghajar dia sampai dia tidak lagi tegar tengkuk. Ya, kalau lehernya kaku, Roh Kudus akan memelintir lehernya untuk tidak kaku lagi. Ya, dan ditekuk sampai mau tunduk. Ya, karena saya yakin Roh Kudus lebih berkuasa dari kekakuan manusia. Ada yang bilang, enggak Pak, Roh Kudus enggak mau memaksa kita. Roh Kudus menantikan kita dengan rela.
betul bahwa Roh Kudus tidak main paksa dan tidak main otoriter. Misalnya kepala kita kaku, leher kita kaku ya toh sama Roh Kudus. Kita tetap kaku tapi Roh Kudus sama Roh Kudus dipaksa untuk ditekuk. Jadi mau enggak mau aku terpaksa tunduk padahal aku enggak mau tunduk. Enggak seperti itu memang. Ilustrasi itu kurang lengkap ya. Jadi yang saya maksudkan tadi, bagaimana Roh Kudus membuat orang kaku, tegar tengkuk menjadi orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Caranya adalah dengan memberi hati yang baru, memberi roh yang baru. Sehingga dengan hati yang baru dan roh yang baru, ya itu sudah diinsyafkan, disadarkan, dan diajar Tuhan untuk rela dibentuk oleh Allah. Inilah orang yang sudah di dalam Tuhan. Jadi orang yang di dalam Tuhan itu memang masih punya manusia lama yang kaku, tegar tengkuk itu, tapi sudah ada juga manusia baru. Manusia baru ini diperbarui hari ke hari. Manusia lama dimatikan dari sehari ke sehari. Ya, nah, inilah proses dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang di dalam Tuhan. Nah, sekarang masuk ke pencobaan-pencobaan. Dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini konteksnya sudah konteks orang pilihan, saudara ya. Kata kamu di sini bukan lagi menyangkut kepada Israel secara jasmani, tapi ini sudah Israel secara rohani. Kamu ini adalah jemaat. Jemaat yang sudah percaya kepada Kristus. Ya, jadi secara orang pilihan, kita juga mengalami pencobaan-pencobaan. Ya. Jadi tidak ada orang pilihan yang tidak mengalami pencobaan. Saudara dan saya semua mengalami pencobaan, baik orang penting, baik tidak penting, baik orang rohani, baik kurang rohani, baik orang yang sudah dewasa rohani atau masih anak-anak, baik yang pimpinan maupun jemaat biasa, semuanya mengalami pencobaan, dan semua pencobaan itu sebagai orang pilihan dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini tema kita hari ini, pencobaan biasa. Nah, saudara-saudara, pencobaan biasa ini apa benar-benar biasa? Saya juga pernah memaparkan kebenaran ini, dan ini juga perenungan saya ya. Karena saya di dalam merenungkan kebenaran ini bahwa yang disebut pencobaan biasa itu buktinya di dalam Alkitab tercatat bahwa banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pencobaan dan jatuh dalam dosa. Padahal Alkitab bilang itu pencobaan biasa. Dan selain jatuh dalam dosa, banyak pencobaan-pencobaan yang sangat amat berat pencobaan itu. Di dalam saya menggembalakan jemaat, dalam pengalaman menggembalakan jemaat sekitar 20 ya tambahan sekitar 2 tahun. 2 sampai 4 tahun. Jadi antara 22 tahun saya menggembalakan jemaat. Saya melihat betapa banyak juga jemaat yang mengalami pencobaan yang sangat berat dan luar biasa beratnya. Ya, entah itu sakit penyakit, entah itu godaan-godaan tentang harta, tentang wanita, tentang kedudukan, tentang macam-macam lah.
saya melihat kenapa kita semua itu dengan mudah bisa jatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. Padahal kita bilang pencobaan-pencobaan yang biasa ini itu adalah pencobaan yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tapi lah kok jatuh? Nah, itu yang saya pertanyakan kan. Berarti ini nggak biasa dong. Pencobaan itu tidak biasa. Dan pencobaan itu bukan tidak melebihi kekuatan. Pencobaan itu ternyata melebihi kekuatan. Buktinya jatuh itu. Buktinya coba lihat-lihat orang-orang yang dipilih Allah di Perjanjian Lama ya toh. Yang namanya Abraham saja juga jatuh. Ya, yang namanya Yakub juga jatuh. Ya, yang namanya Ishak juga nggak benar. Ya, Ishak itu kelihatannya yang paling benar ya. Tapi Ishak itu juga akhirnya kan menunjukkan bahwa dia tidak mau taat sama Tuhan. Yaitu apa? Yaitu dia mau memberkati Esau. Nah, itu kan sudah tidak benar kan? Karena Tuhan bilang yang diberkati itu bukan yang Esau, tapi Yakub. Tapi Ishak tidak mau memberkati Yakub. Ishak mau memberkati Esau. Nah, itu yang tidak benar pada diri Ishak. Yakub apalagi sudah tidak usah diomongkan, itu tukang menipu, ya. Dan ya itu sudah kebiasaan buruknya Yakub, itu tukang menipu. Ya, jadi mereka ini bukan orang-orang yang taat 100% dan berhasil dalam mentaati perintah Tuhan, ya, dan tidak bercacat hidupnya. Tidak, mereka banyak cacat, mereka juga banyak gagal. Apalagi kalau kita lihat berikut-berikutnya seperti yang namanya Daud, seperti yang namanya Salomo. Ya, itu saya yakin Daud itu orang pilihan. Salomo juga orang pilihan. Tapi tidak main-main ya. Apa yang mereka lakukan itu tidak main-main. Ya, jangan lalu saudara bilang, oh ini sebagai contoh hidup bahwa mereka aja berdosa ya kita dosa ya nggak apa-apa. Oh, jangan seperti itu kesimpulannya. Meskipun kita semua juga bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak berarti kita meremehkan akan anugerah Allah itu lalu kita gampang-gampang berbuat dosa. Nah, meremehkan anugerah Allah dan membuat kita gampang-gampang berbuat dosa itu tanda justru bukan orang pilihan. Tanda orang pilihan itu justru adalah sangat bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan rasa syukur itu dinyatakan dengan hormat kepada Allah dengan segala kesungguhan dalam hidupnya, dengan takut akan Tuhan dan belajar mentaati kebenaran firman-Nya meskipun mengalami jatuh bangun, tapi hatinya begitu cinta pada Tuhan dan rindu kebenaran firman-Nya dan rindu mentaati meskipun masih banyak kelemahan dan kekurangan. Itu bukan kelemahan dan kekurangannya dianggap tidak apa-apa, tidak bersalah, tidak ya. Kita tidak pernah mengatakan bahwa dosa itu nggak apa-apa. Dosa tetap dosa. Tapi kita mau tidak dosa sama sekali juga tidak mungkin. Saudara, kalau ini kenapa ya suaranya? Ya, saudara, kalau misalnya kalau dalam perjalanan hidup saudara, tentunya saudara juga sadar kan? Ya, tidak luput. Halo.
Baik. Ya, ini kelemahan daripada Zoom ya. Jadi nanti kalau ada orang masuk lupa tutup mic-nya, langsung bikin konsentrasi bubar semua ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi kenyataannya memang dalam orang-orang perjanjian lama itu semuanya tidak ada yang tolong mic-nya semua di mute ya, jangan di on kan. Ya, saya sudah mengulang berapa kali ini sampean. Ya, oke, orang-orang perjanjian lama ya ternyata tidak steril terhadap pencobaan. Nah, mereka meskipun orang pilihan Allah, mereka juga dalam perjalanan hidup mereka mengalami jatuh bangun ya, dan termasuk saudara dan saya. Saudara dan saya jangan merasa menjadi orang Kristen lalu merasa Anda orang kuat. Dan Anda orang hebat yang tidak mungkin jatuh dalam dosa. Waduh, terlalu sombong dan terlalu arogan orang yang seperti itu. Saya tidak katakan bahwa jadi orang Kristen itu lemah dan terus dosa-dosa terus ya toh. Akhirnya berkanjang dalam dosa, lalu sampai tidak merasa berdosa, tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi juga tidak menjadi orang yang arogan, yang merasa diri sudah sempurna, merasa diri tidak ada kelemahan lagi, tidak ada kekurangan, lalu merasa lebih suci dari orang-orang lain. Nah, ini juga bahaya besar. Ya, saya percaya sebagai orang pilihan itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita arogan dan merasa diri lebih suci dari orang lain dan menikmati kesucian sebagai kesombongan rohani yang dipelihara terus tanpa dia menyadari. Saya percaya orang pilihan akan disadarkan Tuhan. Orang pilihan akan dipukul oleh Tuhan dalam kesombongan rohaninya. Saya tidak katakan bahwa orang pilihan tidak mungkin sombong rohani. Sangat mungkin sombong rohani. Tapi di dalam kesombongan rohani Tuhan tidak akan membiarkan dia berkanjang dalam kesombongan rohani yang tidak disadari. Tapi Tuhan akan meremukkan dia sampai dia sadar dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Justru orang yang tidak pernah diremukkan dan orang yang terus-menerus justru merasa makin suci hidupnya di hadapan Tuhan dan tidak pernah mengalami kejatuhan, malah itu bahaya besar. Kemungkinan dia justru orang yang bukan dikasih Tuhan, tapi orang yang dibiarkan Tuhan. Dan bahkan mungkin yang lebih parah dari itu, dia bukan orang pilihan. Maaf, saya tidak boleh menghakimi, tapi bisa juga ya orang yang sampai terus-menerus berkanjang dalam dosa. Ini dosanya bukan dosa yang amoral ya, ini dosa bermoral. Kemarin dalam satanologi saya sudah membahas godaan setan paling canggih adalah bukan untuk melakukan hal negatif, tapi melakukan hal positif. Anda merasa diri Anda suci, ya, dan Anda merasa Anda tidak berdosa di hadapan Allah. Ini kan berarti Anda mengejar moral kan. Anda orang yang mengejar kesucian hidup sehingga Anda merasa Anda tidak berdosa. Tapi itu jebakan iblis yang begitu canggih dan orang bisa menikmati ketidakberdosaan, merasa dalam ketidakberdosaan, dia bisa menikmati itu.
Saya ulangi, merasa dalam ketidakberdosaan, dia menikmati. Itu namanya sudah berkanjang dalam dosa, saudara. Ya, yang namanya berkanjang dalam dosa itu bukan hanya kalau orang kepelacur, tiap hari kepelacur, judi, ngerampok, membunuh, nah, itu namanya berkanjang dalam dosa. Sedangkan orang-orang yang tinggalnya di gereja, ya toh, wah, pelayanan firman, ya melakukan hal-hal rohani yang suci-suci itu adalah orang yang tidak berkanjang dalam dosa. Oh, nanti dulu. Saya bahkan katakan orang-orang itu juga bisa berkanjang dalam dosa di dalam dia merasa dirinya rohani. Bahaya besar. Tapi sekali lagi saya tadi katakan, kalau dia orang pilihan Allah, Tuhan tidak akan membiarkan dia dalam berkanjang dalam keberdosaan yang seperti itu. Dia akan disadarkan, diinsyafkan, dan dipukul kalau perlu, bahkan dijatuhkan dalam dosa supaya dia sadar, aku bukan apa-apa. Saya bukan katakan orang jatuh dalam dosa itu benar loh ya, tidak. Dia pasti tidak benar dan dia pasti bersalah. Tapi Tuhan bisa pakai momen kejatuhan seseorang untuk mendidik dia menyadari bahwa dia bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Supaya dia menyadari juga, supaya dia jangan berkanjang dalam aroganisme. Berkanjang dalam kenikmatan tipu muslihat iblis, bahwa dia sudah menjadi orang yang begitu kudus dan begitu rohani di hadapan Allah, padahal itu tipu muslihat iblis. Saudara perhatikan orang-orang yang dididik Allah di dalam perjalanan hidup mereka. Ya. Itu tidak ada yang dibiarkan terus makin lama makin sombong rohani. Daud yang mulai sombong rohani dihajar oleh Tuhan dengan dibiarkan tanda petik jatuh dalam dosa yang begitu cukup berat dan hebat. Buat apa Tuhan membiarkan itu? Ya untuk mendidik Daud. Nah, itu yang dimaksud. Jadi pencobaan-pencobaan yang disebut pencobaan biasa, itu saya mau kasih tanda petik. Kenapa itu disebut pencobaan biasa? Karena tidak ada pencobaan yang menimpa saudara dan saya tanpa kendali daripada Tuhan, atau kontrol, atau kuasa daripada Tuhan. Saya ulangi ya, tidak ada pencobaan-pencobaan yang bisa terjadi dalam hidup Anda tanpa kendali dan kontrol dari Allah. Dengan kata lain, semua pencobaan itu dalam kendali Allah, dalam kontrol Allah, dan karena itu disebut pencobaan biasa. Karena Allah yang mengendalikan. Kalau bukan Allah yang mengendalikan dan pencobaan itu dibiarkan begitu saja tanpa Allah mengendalikan dan tanpa Allah mengontrol, saudara dan saya yakin sudah hancur berantakan. Itu saudara. Jadi sebetulnya pencobaan-pencobaan biasa itu karena apa? Karena Tuhan yang terus menyertai saudara dan saya dalam mengalami pencobaan. Benar itu. Jadi yang menjadi jaminan bagi saudara dan saya sehingga pencobaan itu menjadi pencobaan yang tidak melebihi kekuatan karena dikontrol oleh Allah. Ya. Ini. Kenapa ini? Tidak melebihi kekuatan ini artinya apa? Karena Tuhan yang pegang kendali. Ya, bagaimana kalau orang itu jatuh? Tetap dalam kendali Tuhan. Saudara jangan pikir kalau Daud itu jatuh, Daud tidak dalam kendali Tuhan. Kalau Daud itu jatuh, Daud itu Tuhan tidak menyertai Daud.
No, no, no. Itu kesimpulan yang salah. Saya percaya tidak ada anak Tuhan yang tidak disertai Allah. Dan tidak ada anak Tuhan satu momen pun di mana Tuhan sama sekali tidak memelihara dia. Tidak ada. Setiap momen Tuhan memelihara anak-anaknya. Itu yang menjamin Anda dan saya mengalami pencobaan apapun dan tidak melebihi kekuatan. Puji Tuhan. Ya, ini semua apa yang saya omongkan ini bukan pendapat saya pribadi, meskipun ini juga pergumulan saya, tapi ini adalah berdasarkan firman Allah yang benar. Ya, saudara, silahkan uji apa yang saya omongkan ini menyimpang dari Alkitab atau tidak. Kalau menyimpang, tolong saya ditegur. Kalau tidak menyimpang, Anda tidak mau memperhatikan, Anda rugi sendiri. Ya kan? Jadi apa yang saya paparkan ini juga pergumulan saya pribadi. Dan saya bukan orang sempurna, saya sadar, saya orang yang juga jatuh bangun di dalam perjalanan hidup saya. Saya bukan orang perfect yang tanpa cacat, tanpa kekurangan. Itu namanya sudah bukan di dunia lagi kalau orang seperti itu. Oke, kembali lagi. Jadi tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah yang memelihara setiap anak-anaknya dalam setiap perjalanan hidupnya, setiap detik tidak pernah ditinggalkan. Oke, lalu dilanjutkan lagi. Sebab Allah itu setia, saudara-saudara. Allah itu setia. Nah, ini yang tadi saya bilang, karena memang Allah kan yang memelihara kan. Dan dengan dijelaskan di ayat ini bahwa karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Perhatikan. Jadi meskipun tadi saya bilang Daud itu pun disertai Allah, waktu dia jatuh pun disertai Allah. Karena apa? Karena kalau dia tidak disertai Allah waktu jatuh, ya dia bablas sampai binasa. Tidak, di dalam kejatuhan Daud, Allah tetap mengasihi Daud dan Allah tetap mengontrol Daud dan Allah tetap menjaga Daud agar tidak sampai keterusan. Memang Daud waktu jatuh dalam dosa boleh dikatakan cukup panjang itu riwayatnya. Ya, tetapi Tuhan tetap akan memelihara dia, jangan sampai kebablasan. Dan benar kan, Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk memperingati Daud dan Daud sadar. Daud insya. Saya juga percaya Salomo juga begitu. Ya, saya juga percaya Abraham juga begitu. Semua anak-anak Tuhan pasti ada kelemahan, ada kekurangan, dan tidak ada anak-anak Tuhan yang sempurna 100%. Tidak ada. Meskipun Yusuf itu juga saya percaya ada kelemahan kekurangan, meskipun tidak dicatat dalam Alkitab kelemahan dan kekurangannya. Saya juga pernah mengkhotbahkan mengenai kelemahan-kelemahan Yusuf. Ya, nah itu hampir tidak ada kan orang berkhotbah tentang kelemahannya Yusuf. Oke. Jadi karena Tuhan yang memelihara dan menjamin, makanya pencobaan itu menjadi pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan. Lalu tidak melebihi kekuatan kok jatuh dalam dosa. Nah, nanti dulu. Ya, itu nanti saya akan jelaskan bagaimana tidak melampaui kekuatan tapi kok jatuh dalam dosa. Nah, ini saya mau jelaskan berikutnya. Jadi pada waktu kamu dicobai, ya, pada waktu kamu cobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ini yang dimaksud Tuhan dengan kamu tidak dibiarkan melampaui kekuatan, karena Tuhan akan memberikan kepada kamu jalan keluar. Loh, jalan keluar kok sudah jatuh kok jalan keluar? Iya,
Biarpun sudah jatuh pun ada jalan keluar. Karena kalau tidak ada jalan keluar, yaitu akhirnya kamu itu binasa kalau tidak ada jalan keluar. Kamu memang bisa jatuh dalam dosa, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Seperti Daud jatuh dalam dosa, Tuhan pun memberikan jalan keluar. Dan dikatakan sehingga kamu dapat menanggungnya. Untuk apa jalan keluar itu? Supaya kita dapat menanggungnya. Saya lebih suka terjemahan lama dikatakan cakap menanggungnya. Cakap. Artinya terlatih. Kamu makin dengan pencobaan-pencobaan itu, dengan mengalami juga kejatuhan, kamu akan dilatih untuk lain kali tidak mengalami seperti yang sudah terjadi. Artinya naik kelas. Kamu jatuh untuk naik kelas. Wah, luar biasa sekali ya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan itu tidak membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Itu ada pemazmur yang mengatakan itu kan. Kita tidak dibiarkan jatuh sampai tergeletak. Tapi Tuhan menopang kita. Walau ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menopang kita. Luar biasa. Ya. Nah, itulah saudara-saudara. Jadi saudara bisa mengalami apapun. Kalau saya uraikan pencobaan-pencobaan yang dialami semua manusia ini sangat amat sangat banyak, 1001 macam pencobaan. Yang sakit kanker, yang COVID sekarang ini, ya toh, yang pencobaan keluarga, yang keluarga kacau balau, atau pekerjaan, keuangan yang sangat tertekan di dalam masalah keuangan dan sebagainya. Begitu banyak masalah-masalah hidup yang tidak pernah selesai, tapi Anda mesti tetap percaya bahwa di dalam setiap pencobaan Tuhan menyertai Anda. Entah itu pencobaan dari setan, entah pencobaan dari Allah sendiri, entah pencobaan dari kedagingan dan keakuan Anda, semua itu tetap dalam kontrol Allah. Karena saya percaya yang namanya anak Tuhan itu adalah yang sedang dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan tidak dibiarkan berjalan sendiri. Dengan kata lain, saya simpulkan, yang dimaksud dengan pencobaan yang tidak melebihi kekuatanmu adalah kamu tidak akan dicobai sampai kamu binasa. Itu maksudnya. Tidak melampaui, tidak sampai membuat kamu binasa. Tapi kalau jatuh, itu dimungkinkan. Dan kejatuhan itu pun dipakai Allah untuk mendidik saudara dan saya. Sekali lagi, jangan saudara mengambil bagian kalimat saya ini untuk Anda bersenang-senang dalam kejatuhan. Oh, aku tidak apa-apa, jatuh pun aku tetap dipelihara Tuhan. No, itu bukan hati seorang anak Tuhan. Hati seorang anak Tuhan adalah mengalami kesedihan dan duka cita mendalam dalam kejatuhannya. Dan dia bukan bersenang-senang dalam dosa, tapi dia berduka cita dalam keberdosaannya. Dan dia dengan hati yang hancur, dia datang kepada Tuhan untuk terus-menerus dibimbing dan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Kiranya renungan singkat ini boleh melengkapi Anda dalam perjalanan hidup Anda, dalam lika-liku perjalanan, dalam pencobaan-pencobaan yang Anda alami. Masalah apapun Anda tetap harus percaya Tuhan menyertai Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu, karena Tuhan sudah menyatakan melalui firman-Mu, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak Tuhan, dan Tuhan terus menuntun dan membimbing setiap anak Tuhan dalam segala perkara dan peristiwa, bahkan di dalam kejatuhan pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Karena Tuhan menjamin hidup kami untuk terus dipelihara bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak mungkin binasa. Di dalam mengalami hal apapun, bahkan sampai kematian pun menjemput kami. Tapi kami disambut oleh Tuhan. Kami disediakan tempat yang terindah oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merenggut kasih Allah dalam kehidupan orang percaya. Dan tidak ada satupun pencobaan yang menyebabkan kita jatuh binasa. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami dan seluruh yang sudah kami renungkan firman-Mu, Tuhan pelihara dalam hidup kami, supaya kami di dalam mengalami jatuh bangun kami tetap percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan domba-dombanya. Karena Engkau adalah gembala yang baik. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.